Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'al adhari ma'din sirrika asma' fahum subunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi kulliyatwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Insyaallah. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat waras. Insyaallah. Walaupun diguyur hujan tetap semangat nih insyaallah. Ingkang kawula hormati para alim ulama wabil khusus Bapak Sutarjo, kalian Bapak Lutfi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan dimudahkan untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan sehingga kita bisa mudah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis kajian pada malam kali ini. Mudah-mudahan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan kedah ngertosi bilih Allah Subhanahu wa ta'ala niku kasih sayang terhadap hambanya. Keadaan apapun, baik itu ketika di atas apabila atau di bawah, itu semua adalah yang terbaik buat jenengan. Kita terus badan. Allah niku tidak memberikan cobaan kepada hambanya kecuali cobaan itu mampu dilalui oleh seorang hamba tersebut, dan cobaan tersebut pasti yang terbaik hambanya. Ini kok betul. Jelas. Dados kita kedah pitados bilih Allah Subhanahu wa ta'ala niku maringi baik itu cobaan ataupun kenikmatan itu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kalau kita bayangkan, tidak mungkin seseorang ini atau pencipta menjerumuskan hamba-hambanya, tidak mungkin. Cuma kadang-kadang hamba-hambanya ini kurang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sedikit di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kita kedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita saat ini, kita syukuri itu adalah keadaan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak bisa menilai, loh apa sing apik sak niki aku ke istilahnya duit dan lain sebagainya. Atau aku lagi dicoba penyakit,
Apa yang terbaik? Ketahuilah keadaan jenengan saat ini adalah keadaan yang terbaik. Mungkin gara-gara ada penyakit atau yang lain sebagainya, kita bisa tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak mendekat, hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim. Dan kita minta mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dipermudah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini adalah menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Mungkin jenengan yang kemarin-kemarin sudah biasa apa itu Ramadan dan lain sebagainya, apa fadilah Ramadan, nama badan, nama badan. Pun kertas lah fadilah Ramadan. Halo, pun kertas dari keutamaan Ramadan. Kenapa kok ada Ramadan? Pun kertas dari sing pun kertas ngacung. Sing dereng kertas ngacung. Ora ngacung kabeh iki. Arepe kula lak sing pun ngertos nggih ngajari sing dereng ngertos. Nah, sing dereng ngertos pun ajar kali sing ngertos. Lah sampun Bapak Ibu ingkang pun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui tentang pengertian puasa terlebih dahulu. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa adalah menahan. Kemudian menurut istilahnya adalah menahan dari yang membatalkan hari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus, Dados yang punika adalah menahan dari yang membatalkan. Jenengan pun ngertos ingkang membatalkan niku napa mawon? Apa? Kirang makan dan minum, terus napa meneh? Mbon niku tok. Banyak sekali yang membatalkan makan, minum, kemudian hubungan suami istri, kemudian murtad. Ada yang membatalkan ini dibagi menjadi dua. Membatalkan secara syariat dan membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan secara syariat yaitu yang telah disebutkan tadi diantaranya itu, dan yang membatalkan pahala adalah diantaranya adalah berbohong, kemudian sumpah palsu, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Terus bulan Ramadan kita kedah ngantos-antos diempet niki tutuke niki boten angsal berbohong, boten angsal ghibah, boten angsal ngadu domba, boten angsal sumpah palsu. Pun ngertos niku ghibah niku napa, Bu? Dereng. Ghibah niku bahasa kerennya gosip. Nggih, namun boten go. Ibu-ibu niki sing biasane teng eyek. Esok-esok din. Kuwi lho jam tanggoku iki gak entuk. Tuku mobil anyar. Kowe ora kepengin kok? Ya kepengin. Tapi ora duit. Niku termasuk ghibah lho. Walaupun benar. Kok sakit lagi? Namanya ghibah niku zikrul afaka muslim bima yukrahu. Nyebutkan keburukan muslim yang mana apabila didengar muslim tersebut ini hatinya tidak senang.
Menawi boten bener naminipun fitnah ataupun bohong. Walaupun benar, nggih, kedah wonten garis bawahi kita menyebutkan keburukan orang lain walaupun itu benar. Kalau tidak benar berarti berbohong atau fitnah. Nah, ini kita kedah ngantos-ngantos mugi-mugi saestu Allah Subhanahu wa taala jadi kita sedaya jangan sampai kok senang gosip, senang ngrasani tanggane. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Niku yang membatalkan karena pahala bisa hilang. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatil makhsus. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus. Terbit fajar niku adzan subuh. Biasanya pun nonton imsak nggih. Nah niku imsak niku biasanya 10 menit atau 15 menit dari adzan subuh. Nah ini kalau bisa ada sebagian yang mengatakan kedah cepat-cepat muncul, ada sebagian yang saya tidak mau minum dan lain sebagainya. Ketika belum subuh niku masih boleh makan dan minum. Ketika adzan subuh sudah berhenti. Sampai tenggelamnya matahari kita ngikutin adzan masjid mawon gampangnya ngoten niku. Biniyah maksus dengan niat yang khusus. Napa niatipun? Nawaitu sama badin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Minta Syafi'i, menurut Imam Syafi'i niku wajib setiap malam kedah niat. Nggih. Wajib setiap malam kedah niat. Menawi boten niat pripun Ustaz? Menawi boten niat boten sah posone. Nek boten sah kula angsal dahar kalih kunjuk boten. Walaupun kita belum niat malamnya, lupa sampai subuh kok belum niat di bulan Ramadan, niki kita tidak dibolehkan makan dan minum, tetap harus menahan. Nah ini kita ngertosi, tetap kita menahan. Dan terus pripun Ustaz? Nggih, besok dikotok. Akan tetapi ajaranipun guru kula menawi tanggal 1 Ramadan niku kita disunnahkan niat 1 bulan. Niat 1 bulan penuh. Malam 1 Ramadan diimut-imut niat 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Fungsinya apa? Indal Imam Maliki atau Hanafi niku sah. Ketika kita di Mekah atau orang-orang Mekah niku niati hanya malam 1 Ramadan. 2 malam 3 malam boten niat melih. Karena nama madhab mriku mboten niat ketika tanggal 1 Ramadan niat 1 bulan penuh. Dan menawi kita teng Indonesia nggih kita bisa menggunakan Maliki. Untuknya apa? Untuk fungsinya apa? Menawi kita tanggal 5 napa tanggal 11 niku kok kelalen. Saking kesele bar traweh terus tangi-tangi luruk wis bar subuh. Nah, niku pripun? Indal Imam Maliki puasa kita tetap mendapatkan pahala. Nah niki fungsine niat tanggal 1 Ramadan untuk apa? Apabila kita suatu hari kok lupa tidak niat puasa, maka kita tetap mendapat pahala menurut madhab Maliki. Menurut madhab Syafi'i tetap boten sah, tetap jenengan kedah qadha wonten terrampunge bulan Ramadan. Paham nggih mriki nggih? Paham dereng? Dereng paham kalau baleni mriki. Tulu'ul fajri ila ghurubi biniyah maksus, dengan niat yang khusus.
Benten malih menawi jenengan salat sunah, puasa sunah. Puasa sunah niku mboten kados puasa Ramadan. Bab niat nggih, bab niat. Karena puasa sunah menawi jenengan puasa Senin Kamis, napa puasa Daud, napa puasa Arafah atau puasa Asyura. Nah niki niate boleh sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur jenengan niat itu boleh. Terus menawi niat biasanya wis Senin Kamis, kok wah aku lali ora niat bengi mau yo. Nah, jenengan syarat sebelum makan dan minum, sebelum masuk waktu zuhur jenengan niat puasa sunnah niku diperbolehkan. Tapi menawi Ramadan harus di malam Ramadan. Terus kapan masuk waktunya? Masuk waktunya adalah setelah azan maghrib, bukan setelah tarawih, bukan setelah isya. Setelah azan maghrib, dengan dahar niku sambil niat di angsal, wonten unjukan daharan kurma, wonten teh barang ngeten niki, nggih dicobi barang niki. Alhamdulillah. Ngeten di dahar sambil niat nawaitu shamal ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Pun rampung. Dengan es bertraweh film es bukan. Ngoten. Terus mlebetipun waktu niat setelah maghrib dan habis waktu niat itu adalah adzan subuh. Insyaallah. Enak banget iki angin iki. Ngerek nonton kasur wis madem. Saderengipun dilanjutke kita sarang-sarang sholawatan nggih. Kersa? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moga sarang-sarang sholat
Sing sholawatane paling seru tak dongake utange lunas. Amin. Sholatu salamu jadi utang kabeh lho suarane kok ora seru insyaallah. Mugi-mugi sing gadah utang mugi-mugi utange lunas. Sing gadah apa cicilan mugi-mugi lancar cicilane amin Allahumma amin amin ya rabbal. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun paham dereng? Dereng. Nak paham kalau badi mawon iki. Masuk kepada syahrul Ramadan wa syahrut tasi' min syuhuri Arabiyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Arab. Wa huwal afdalu syuhur, dan termasuk paling utama-utamanya bulan. Wa sumiya Ramadan qila li annahu indama wada al-arab asma'u syuhur wa faqahadi syur syiddatul har. Ketika penamaan bulan Ramadan, kenapa kok disebut Ramadan? Karena ketika dinamakan Ramadan, ketika itu cuaca yang sangat panas. Fasammahu Ramadan minar ramda syiddatul har. Nah, jadi Ramadan itu sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas. Wa qila li annahu yarmidud dunub ay yahrikuha. Ada sebagian yang mengatakan kenapa kok Ramadan? Karena yarmidud dunub, menghapus atau membakar dosa-dosa. Mugi-mugi Ramadan benjang membakar dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita sehingga kita dibersihkan oleh Allah dari segala dosa. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi penamaan Ramadan karena ketika itu bulan yang sangat panas, dan juga penamaan Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Di antara fadilah puasa adalah kulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu dengan enak bima aslaftu fil ayyamil khaliyah. Ketika kamu menahan lapar dan dahaga di bulan-bulan Ramadan ketika jenengan masih berada di dunia ini. Jadi ini Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 24 menerangkan fadilah Ramadan atau fadilah puasa. Karena apa? Dulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliyah. Kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah bagi penduduk surga. Makan dan minumlah kamu dengan sepuas-puasnya atau dengan yang enak. Laftu fil ayyamil khaliyah, atas amal perbuatanmu yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakiranallahu katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berpuasa baik laki-laki ataupun perempuan, yang menjaga kemaluannya baik laki-laki ataupun perempuan, wadzakirinallaha katsiran, orang yang banyak menyebut Allah, mengingat Allah, begitu laki-laki ataupun perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, diampuni dosa-dosanya, dan akan diberi pahala yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Amin Allahumma amin. Biar kenapa? Biar mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, pahala yang banyak. Kenapa kok kita harus puasa? Kenapa kok kita harus puasa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Dokter-dokter zaman-zaman akhir niki menemukan dengan puasa jasmani atau badan niki lebih kuat. Dengan puasa organ-organ ini bisa lebih up. Padahal Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu telah bersabda, "Oh, tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Bahkan orang-orang non-muslim itu juga ikut-ikutan puasa. Bukan puasa Ramadan toh, apa? Diet. Tidak makan, tidak minum. Kenapa? Sumut tasihu. Karena apa? Biar badan ini sehat. Dan sebagian di rumah sakit di luar sana, di luar negeri, ini ada yang mengambil dari sabdanya Nabi juga. Apa itu? Al-Ma'idatul Baitudda. Al-Ma'idah Baitudda. Perut ini merupakan sarang penyakit. Kita tahu badan. Perut adalah sarang penyakit. Loh, kok bisa? Iya, karena segala sesuatu penyakit asal muasalnya dari yang kita makan, dari yang kita minum. Asal muasal penyakit. Maka dari itu kita disyariatkan setiap tahunnya, alhamdulillah kita sebagai muslimat ini diwajibkan untuk puasa untuk kesehatan kita. Segala perintah Allah, segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam ini kita jaga dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saestu kita saged menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Karena apa? Kalau kita ketahui nih Bapak Ibu, kita ini tidak bisa lepas dari permasalahan. Kita tidak bisa lepas dari penyakit. Menawi sudah datang penyakit atau permasalahan ini kita tidak bisa lepas. Nggih napa mboten? Ada saja setiap hari permasalahan. Nggih napa mboten? Ada masalah mboten? Sinten sing mboten gadah masalah ngacung? Mbok jenengan takoni wong lewat numpak motor dicegat, "Mas, gadah masalah mboten?" Wonten. Sepeda Honda lewat, "Mas, gadah masalah mboten?" Ada. Sing mboten wonten masalah namung setunggal. Sinten? Yang edan itu seranti masalah. Tapi kadang-kadang gawe masalah ya. Orang di masalah tapi kadang-kadang gawe masalah. Tapi saestu segala permasalahan problematika ini kita tidak bisa lari atau menghindar dari problematika kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah apabila kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salate dijagi, terus putra-putrane dijagi. Ini masya Allah kata ibu-ibu ini. Ibu-ibu setiap hari sholat nggih. Kula badhe tanglet. Sholat niku kita niki praktek. Margi kula ningali niku kathah ngagem rukuh. Umpama rukuh ngene iki. Kita lah rukuh ngeten iki sah mboten? Apa kok mboten sah? Rambutnya ketok ya. Kira-kira lah sholatnya ngeten sah mboten? Apa rasa? Sholatnya ketok. Ditutupi juga nih. Jalan nih. Ngeten iki pun sah. Terus deh.
Biasanipun niki niku itu jenggote nggih. Dagune niki masih ada yang kelihatan. Terus ngatos-atos jenengan kagungan putra putri ingkang pun balik. Nah niki nggih kedah diperhatikan nganggo jilbabe biasane lancah nom-nom ki domok rada elek soalé ora ayu soalé ngene nggih napa mboten. Nah niki kedah ditutup niki mboten angsal kok ngeten. Bapak-bapak ki ngoten nami ningali ibuke kok buka ini Bu rasa maniman salate. Wis cengklat-cengklit tapi ora sah. Karena apa? Terbuka auratnya. Nah niki kedah ditutupi kersane sah salatipun. Nggih, terus nggih. Terus menawi sah salatipun nggih insyaallah amal-amal ibadahipun dikabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mboten sah nggih iman-iman dengan setiap hari salat tapi masih kelihatan dagunya, ini menyebabkan tidak sah salatnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu dijaga salatnya. Kemudian di antara fadilah yang lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyra amsalha illa sab'a mi'ah dhif. Setiap kebaikan ini dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bukan hanya 10 kebaikan, bisa sampai 700 kebaikan. Illa siyam fa huwa li wa anna azzabihi. Kecuali puasa dan aku yang akan mengganjarnya. Kecuali puasa ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, margi menapa puasa? Puasa niki luar biasa. Puasa ini tidak kelihatan. Kelihatannya cuma pecah biasa pun. Karena puasa berbeda dengan sholat, kelihatan Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, sujud, ini kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Satu orang, dua orang puasa, satu yang tidak satu itu tidak kelihatan. Kecuali kalau sudah jam 5 niku dalane rada lemes ngene. Lah niki Allah Subhanahu wa taala badhe maringi ganjaran yang mana tidak terfikirkan ganjaran atau pahala yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Nah, saking besaripun pahala yang diberikan buat orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Wa ana azzabi, dan aku yang akan membalasnya. Kalau logikanya lomba sepeda, juara 1 sepeda, juara 2 motor, juara 3 mobil, pun mentok kan mobil. Ini logikanya. Tapi kalau puasa enggak, bukan ke mobil saja, mungkin bisa pesawat, mungkin bisa lebih dari pesawat. Ini gambaran logikanya begitu. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang tersebut. Karena satu di antara dengan yang lain ini berbeda pahalanya. Berbeda pahalanya. Tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis aidan, dan disebutkan di dalam hadis yang lain, lisaim farhatan idza aftara farih wa idza laqi Allah fariha bisawmi. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang berpuasa ini dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini biasanya kita bahagia napa mboten nak ajeng buka iki seneng bukane napa sahur? Bukane mesti. Delok kolak tuku tinggo buka. Delok es buah tuku tinggo buka. Delok apa malih? Bakso tuku, soto tuku, lotek, gado-gado, gudeg. Apa malih? Wis akeh wis panganan, dereng panganane. Ana lemper, ana ager-ager. Tuku kabeh, nggih napa mboten? Nanti lak wis ngicipi unjukan teh bismillah. Teh segelas ngono wis liyane wis. Cukuplah hormon. Nah ini pun cekap nggih. Wis liyane pripun? Nah, ini menunjukkan bahwa syahwat atau kita itu hanya sebatas
satu gelas saja. Tapi sebelum dimakan dan diminum, masya Allah luar biasa. Kados-kados niku restoran mentak dahar sekanten nawi puasa gembira karena berbuka puasa. Wa idza laqallah fariha bisawmi. Dan ketika nanti ketemu dengan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Allah, bertemu dengan kegembiraan karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir adalah hadis dari Nabi, sumtul shaim tasbih. Buat orang yang diam, sumtul shaim, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Pahala banyak dengan main delmawan namun tasbih. Wa naumuhu ibadah. Nah, ini perlu dipraktekkan. Tilem yang siang ibadah. Di pagi tilem bangun duhur tilem meleh. Asar tilem meleh. Ata kone ustaz napa tilem ibadah Pak Ustaz kae malam Kamis. Ini ibadah kae. Ya, ibadah kalau digunakan bangunnya untuk riba, namimah, ngerasani orang, melendengi orang, itu lebih baik tilemawan dengan. Tapi kalau untuk baca Quran, baca zikir, untuk munajat kepada Allah, membaca sholawat, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Ini pun dipun kangge berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahu mustajab, dan doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan amal ibadah akan dilipat gandakan. Yang biasanya sholat sunnah duha betul lagi. Nak kelingan Pak Ustaz. Nak kelingan ke sholat duha, saya nelak dompetnya kering ke sholat duha. Boten ping pindho, ping 8 Pak Ustaz. Karena dompetnya kering, dompetnya do mana sini. Sholat duha. Sholat duha dengan 2 rakaat niku ditulis pahala oleh Allah seperti sholat wajib. Nggih sholat rawatib sebelum duhur ataupun sesudah duhur, sebelum asar ataupun setelah maghrib ataupun setelah isya. Niku dihitung setiap sunnah, niku dihitung kewajiban sholat fardu. Ini luar biasa. Saya meneh dengan sholat tarawih. Sholat tarawih teng As-Siddiq pinten niki? Salat tarawih 20, witire 3, masyaallah. Salat tarawih 20 ya, tentunya yang lebih banyak itu tentunya pahalanya di luwih kathah nggih, amin Allahumma. Sing biasane orang elek-elek sing 8 tingkate ming 8, awak dhewe lak salate 20 nggih mesti tingkate luwih dhuwur nggih napa mboten? Nggih ngoten mawon, Pak. Wa amaluhu mudha'af. Terus menawi salat fardu pripun Ustaz? Salat fardu dilipat gandakan sampai 70. Jadi dengan salat fardu maghrib iku dilipat gandakan 70 lipat. Salat isya 70. Salat subuh, salat duhur 70 lipat. Niku salat fardu tok 70 kali lipat. Kemudian beda lagi kalau jenengan salatipun jamaah. Salatipun jamaah niku wis dilipat gandakan 70, dikalikan lagi 27 lipat. 27 lipat oleh. Ini panen yang luar biasa. Mari kita siapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Ramadan, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang penuh hikmah, bulan Ramadan yang terbaik dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, mungkin ada pertanyaan atau sudah bisa semuanya nih? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya nanti. Ini yang Sleman ini pinter-pinter. Saidan gitu. Gitu, kampung Saidan.
Insyaallah. Halo. Tasih teng mriki to kita. Pun sakit sedaten nggih insyaallah nggih. Mboten wonten pertanyaan, kula sing bertanya tentang puasa. Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau menelan air liur? Aduh, kilo apa jenenge? Menelan air liur, air ludah ditelan, kira-kira batal apa mboten? Kalau terus temutan bisa alit dulu poso-poso. Lumpukin sih ya. Ini mboten jorok ini pengalaman. Kira-kira batal apa mboten? Nah, mboten. Saestu. Saged. Kok mboten batal pripun ceritane niki? Ya ora sengaja ngoten, bar gosok gigi, esok-esok bar sahur gosok gigi, di odol, sholat subuh. Nah kira-kira kan biasanya kesehatan sisa kita dilek kira-kira batal badan. Hah? Batal badan kira-kira. Sinten sing batal ngacung? Sinten sing batal ngacung? Batal ora ya, setengah wae. Ya ora, ya batal. Nah niki ya garis bawah menawi air liur yang jenengan telan niku suci dan bersih istilahipun, boten tercampur dengan air teh dan lain sebagainya, niku boten membatalkan. Maksudnya boten wonten banyu odol napa sisa odol niku mlebet tenggen perut niku boten membatalkan. Tapi kalau ada sisa sedikit air ataupun gusi yang berdarah, nah niki membatalkan dari puasa. Tapi kalau kholis istilahipun bersih, tidak ada campuran sedikit pun air liur yang jenengan telan, itu tidak membatalkan puasa. Beda lagi kalau air liur orang lain yang membatalkan. Soalnya ibu-ibu biasanya nih ibu-ibu untuk poso-poso tidaklah tonggone kok yo merugi ngantenan. Dadak undangan nek poso-poso mlebokke amplop. Tidaklah rono banyu. Batal ora kira-kira? Aduh Bu, pun nanti derek amplop. Serius ini, apa bapak-bapak ini? Boten batal, kok saged. Nah, menawi ngolesi, istilahipun ngolesi amplop niku membatalkan. Kenapa? Karena air liur sudah pindah keluar dari mulut dan nemplek di sini. Nah, jenengan templek, jenengan bolak-balik jenengan bolak. Nah, niki yang membatalkan karena sudah keluar. Kalau belum keluar, nah niki beda lagi permasalahan. Tapi kalau sudah keluar, air liur keluar di sini, nah niki membatalkan puasa di atas. Ada pertanyaan yang lain? Wis pinter-pinter kabeh. Masih ada 5 menit lagi. Makanan pripun? Wah. Habis sahur ada sisa makanan pripun? Saya neh makane di tengkleng. Tengkleng gajah. Gimana ini? Sholat. Aduh. Gimana tak tak-toke gimana daging. Batal mboten kira-kira? Hah? Yang sidik loh, cilik loh, ini loh. Betul. Batal. Walaupun kecil, kalau itu ada ainnya, itu membatalkan. Walaupun sedikit
batalkan. Paham nggih? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ibu-ibu biasanya masak pada asar. Masak apa kira-kira sing enak? Opor lah. Uyah, bawang, brambang, mlebu kabeh. Sak apa? Iwake. Mateng. Kira-kira lak dicipi batal bener. Sengaja batal. Hendra batal pak dicipi pak asin Pak. Batal batal ngicipi masakan. Batal, sinten sing batal ngacung. Rawon ngomong batal. Menawi ngicipi tok boten dilek boten batal. Ngicipi tok boten dilek boten batal. Loh kenapa? Cuma di sini. Kemudian dikeluarkan lagi. Cuma rasanya tok. Wis asin, pedes, boten didalke melih, boten napa-napa, boten membatalkan. Dan itu tidak makruh. Tidak makruh niku boten napa-napa. Yang makruh ndak masak, ndak ngapa-ngapa, cuma nyicipi ya niki. Engko dilalah pas entuk tongseng, wah lumayan ya. Dilek sekali. Nah niki membatalkan. Jadi kalau ibu-ibu masak ajeng nyicipi cuma sedikit terus didalke meneh kumur-kumur niku mboten masalah. Nggih, mungkin ndak bapake nyobi masakane ibuke lagi dicicipi, wah kasinan alhamdulillah enak banget Bu masin. Terus ngicipi asal boten dilek niku boten masalah, tidak ada permasalahan. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa balighna Ramadan. Itu adalah doa Nabi Muhammad SAW ketika berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Untuk apa? Disampaikan nanti di bulan Ramadan. Ya. Kalau kata ulama mengatakan bulan Rajab memperbanyak istighfar, bulan Sya'ban memperbanyak sholawat, bulan Ramadan memperbanyak membaca
bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Masya Allah, putra-putrane panjenengan sami ngaos teng mriki, mugi-mugi saestu angsal ilmu ingkang barokah, ilmu manfaat. Seneng niku menawi ningali putra-putri ini saged maos Quran, saged napa istilahnya ilmu agama niku paling seneng-senenge Pak. Karena apa? Putra niku modal jenengan, menawi jenengan pun boten nonton sing ndongake nggih putra-putrine jenengan. Paling seneng didongake putra-putrine saya teh iso ngaji, iso maos ya asin. Muncaming saiki model HP Pak, ngapunten nggih Pak, kuburan Pak. Iki kula dereng saged maos yasin tak setel MP3 yasin nggih Pak. Ampun ngoten. Jenengan beruntung sangat putra-putrine kok gelem ngaji niku jenengan dorong. Karena kesuksesan seorang anak niki tidak bisa satu pihak, harus beberapa pihak. Nggih gurune semangat, bapak ibunya semangat, anaknya nggih semangat. Kok di antara tiga ini tidak ada yang semangat salah satu, niki kurang maksimal. Nggih, kurang maksimal. Kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi duriah-duriah kita dados tiang-tiang alim, dados tiang-tiang agami, tiang-tiang ingkang saged nerusaken perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged membanggakan Allah, membanggakan Rasulullah, membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saestu anak niku modal jenengan, karena anak ini merupakan rezeki yang terbesar buat jenengan. Kalau kita hidup di dunia ini hanya 60 tahun, yang akan meneruskan perjuangan, yang akan mendoakan ibu putra-putrane jenengan. Dan ketahuilah bahwa kebaktian anak niku karena kebaktian jenengan kepada kedua orang tua jenengan. Jantos penyakit durhaka, ini ada penyakit namanya durhaka. Penyakit durhaka niki turun temurun. Ketika jenengan durhaka kepada orang tua, yakin anak-anak jenengan bakal durhaka kepada jenengan. Tapi kasok baleni menawi jenengan kok sae kalih tiyang sepuhi niku otomatis putra-putrine jenengan bakal sae, bakal berbakti kalih jenengan. Antun jenengan ajeng milih nopo? Ingin berbakti nopo durhaka. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, dengan niat puasa di siang harinya dan sholat tarawih di malam harinya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi di hari-hari Ramadan dengan zikir, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an dan dipahami artinya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin Allahumma amin ya Rabb. Amin. Hanya salah dan kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Ala hadinnya hamadin salih kama salafana salih kama habibana Umar bin hadil masawah jami talamiti wa ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan WA mawon.